Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MTSN 2 Madiun yang Ibu banggakan. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada bab 6 ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu merupakan kunci sebuah keberhasilan. Dalam materi ini terdapat beberapa hadis, yakni hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Tentang kenapa kita mempelajari materi ini? Materi ini merupakan materi yang sangat esensial ya, sangat penting. Dikarenakan apa? Kunci keberhasilan dalam hidup itu adalah kita mempunyai rasa sabar dan syukur. Ya, syukur. Tidak semua orang itu bisa tidak bisa menjalankan rasa syukur dan sabar dengan sangat sempurna, tapi kita harus berusaha. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. An Abi Yahya Syuhaib bin Sinan qala Rasulullah ajaba li amril mu'mini inna amrahu kullu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in aswabatu sarra syakara fa kana khairul lah wa in aswabatu dharra sabara fa kana khairul lah. Itu diriwayatkan dari Imam Muslim. Di situ ada sebuah gambaran, yakni seorang atlet ya yang melakukan sujud sambil memegang bendera. Itu merupakan simbol dari kegembiraan, simbol dari rasa syukur. Dia bersyukur atas kemenangan, mungkin ya, atas kemenangan yang dicapai, sehingga dia melakukan melakukan sujud syukur ya. Itu merupakan contoh singkat ya, contoh yang sederhana. Ada juga semisal ananda semua ketika mendapatkan sesuatu, entah itu hadiah dari kedua orang tua ataupun dapat sebuah prestasi yang gemilang di madrasah, maka ananda mengucapkan rasa syukur dengan bacaan alhamdulillah. Contoh secara gamblang ya, ketika anak-anak bangun dari tidur, kemudian anak-anak mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sudah merupakan suatu real dari ucapan syukur. Jadi ketika bangun dari tidur, anak-anak itu sudah langsung bersyukur dengan membaca alhamdulillah. Nah, syukur itu tidak harus kita harus melakukan sesuatu yang berat. Kita cukup mengucapkan juga bisa. Karena apa? Ada beberapa bagian dari syukur. Syukur sendiri itu ada kalanya kita bersyukur dengan hati, yakni kita mengetahui bahwa sungguhnya nikmat itu berasal dari Allah, bukan selain darinya. Contoh tadi yang Ibu berikan, ketika anak-anak mendapatkan hadiah dari kedua orang tua, kita itu syukur dengan hati, mengucapkan oh alhamdulillah ya, nikmat yang luar biasa ya ketika kedua orang tua kita memberikan kita hadiah. Itu juga merupakan syukur dengan hati kita. Ketika hati kita itu langsung bergerak mengucapkan alhamdulillah, kemudian itu juga merupakan syukur dengan lisan. Alhamdulillah itu secara real ketika kita mengucapkan syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan hati, tergerak dalam hati kita bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Jadi kedua orang tua kita memberi kita hadiah, itu bukan berarti kalau nikmat itu berasal dari kedua orang tua kita, tapi orang tua kita itu hanya sebagai perantara dari nikmat yang berasal dari Allah. Itu syukur dengan hati. Jadi hatinya itu tergerak, benar-benar meyakini bahwa nikmat itu benar-benar berasal dari Allah. Kalau syukur dengan lisan, itu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ayah atau bunda, terima kasih atas hadiahnya. Itu syukur dengan lisan mengucapkan. Tapi kalau hatinya yang tergerak, itu berarti mengucapkan syukur dengan hati. Ada kalanya syukur dengan jasmani, yakni syukur dari sama itu anggota badan kita itu digerakkan untuk melakukan hal yang maslahah atau hal yang baik ya, bukan melakukan suatu maksiat. Ketika kita melakukan suatu maksiat, berarti kita tidak mensyukuri jasmani kita ya, berarti tidak syukur. Itu bukan merupakan syukur dengan jasmani. Sebagai contoh, anak-anak diberi waktu untuk mengerjakan dan orang tuanya itu memberikan kepercayaan kepada ananda untuk mengerjakan tugas ya, ada tugas dari madrasah. Kemudian orang tua percaya pada ananda semua kalau ananda semua itu melaksanakan tugas, kemudian pergi ke warnet ya, atau warung internet gitu ya, ke warnet, tapi ternyata digunakan untuk ngegame ya, mengerjakan tugasnya hanya beberapa menit tapi ngegame. Itu berarti ananda tidak mensyukuri dengan syukur jasmani. Karena apa?
ngegame, melakukan game ya, ngegame itu padahal dikasih amanah dari orang tua untuk melaksanakan tugas, tapi ternyata dibuat untuk hal-hal yang di luar itu. Nah, itu merupakan tidak syukur dengan jasmani. Jadi kita harus syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur jasmani. Cukup sekian ya untuk materi kita hari ini. Harap menghafalkan hadis yang ibu paparkan tadi, yakni hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuaib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Nanti Ananda resapi, Ananda pelajari ya di bahan ajar, bisa dari buku digital atau dari bahan ajar yang telah dibagikan ya, atau Anda bisa browsing ya. Mungkin berselancar di dunia maya juga menyenangkan. Kita bebas belajar, intinya bagaimana Anda mengekspresikan untuk mencari sumber-sumber yang relevan ya, mencari materi-materi yang relevan dengan bagaimana indahnya sabar dan syukur. Kita cari apa ya di kita browser ya. Contoh kemarin ada kecelakaan Sriwijaya Air, ternyata ada yang selamat, oh ternyata dia tidak jadi terbang ke sana. Mungkin itu juga bisa merupakan sebuah contoh dari bagaimana sabar dan syukur. Dia seorang itu tidak jadi berangkat naik pesawat gitu ya, tidak jadi berangkat naik pesawat, entah karena dia itu macet, berhubung dia sabar, alhamdulillah akhirnya tidak jadi naik ke pesawat karena sudah terlambat. Nah, terus kemudian orang tersebut akhirnya kita tahu ya, Sriwijaya Air itu jatuh, orang tersebut kan tidak masuk dalam pesawat tersebut dan akhirnya selamat. Nah, setelah dia tahu terkena, mungkin orang akan menggerutu ya dalam hatinya, oh saya jadi terlambat di jalan karena kena macet gini-gini, tiket saya bagaimana, atau ya berbagai masalah yang timbul. Tapi berhubung orang itu sabar, ya mungkin Allah akan memberikan takdir yang lain untuk saya. Mungkin Allah tidak memperkenankan saya ke pesawat itu, mungkin ada alasan lain. Nah, orang itu dari awal sudah sabar. Akhirnya apa? Ketika Sriwijaya Air benar-benar jatuh, orang tersebut, ya Allah, alhamdulillah. Itulah kemudian ketika orang sabar, maka akan dapat syukur, akan dapat alhamdulillah di akhirnya. Saya harap, ya ibu harap ya, Ananda semuanya bisa mencari sumber-sumber lain yang relevan, contoh cerita dan lain sebagainya. Jangan lupa hafalannya. Nah, ibu harap Ananda semuanya menghafalkan materi tersebut ya, menghafalkan hadis tersebut, kemudian diupload di KI 4 ya. Semoga Ananda sukses dan Ananda tetap ya patuhi 5M ya, memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih Ananda, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.